Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kali ini saya akan membuat video ya. Video masih pelajaran riset operasi, pengarangnya Pangestu Subagio ya. Penerbitnya Universitas Terbuka. Kemarin pada video sebelumnya saya sudah sedikit memasuki tentang probabilitas dengan pendekatannya ya. Kemarin ada teoritis dan ada pendekatan frekuensi ya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan kelanjutannya. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman semua subscribe video saya, like jika perlu untuk komen agar video saya semakin berkembang. Ya, kita mulai. Sebelumnya jangan lupa kita berdoa dulu. Bagi yang muslim kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Saya akan memulainya pelan-pelan ya, karena ini agak sedikit berpikir ya. B. Hubungan antara peristiwa satu dan peristiwa yang lain. Ini adalah babnya, kegiatan belajar 2 mengenai probabilitas, halamannya 1.0 dan itu yang kemarin ya, sekarang 1.11. Oke. Hubungan antara peristiwa satu dan peristiwa yang lain. Jadi kita akan mencari tahu seperti apa sih probabilitas untuk peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang ada hubungannya. Nah, ternyata hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain itu sifatnya ada 3. Yang pertama, jika hubungannya mutually eksklusif, saling asing ya, eksklusif atau saling meniadakan. Yang kedua adalah independen atau bebas, dan yang ketiga adalah kondisional atau bersyarat ya. Saya akan menjelaskan ke depannya ya. Nih, yang pertama adalah yang hubungan mutually eksklusif. Mutually eksklusif terjadi ya apabila suatu peristiwa yang mengakibatkan peristiwa lain tidak terjadi. Misalnya dalam pelemparan mata uang. Ya, ini kan mata uang. Saya punya mata uang misalnya ya. Saya punya mata uang logam. Nah, bagaimana mata uang logam? Dalam peristiwa mata uang, kalau diperoleh permukaan A, tidak mungkin permukaan B diperoleh. Ya, artinya kalau saya punya logam, kita kan kalau logam itu ada 2 permukaan ya. Ada 2 permukaan, permukaan A, anggap ini sama ya gambarnya. Ini adalah permukaan B. Jika ini yang keluar saat saya lempar, tidak mungkin B keluar. Tapi jika B yang keluar, tidak mungkin A keluar. Ya kan, seperti itu. Jadi kemungkinannya itu disebutnya mutually eksklusif ya. Apabila suatu peristiwa yang mengakibatkan peristiwa lain tidak akan terjadi. Kalau saya lempar mata uang A, tidak mungkin mata uang B akan keluar dan sebaliknya. Nah, bagaimana ini probabilitasnya? Probabilitasnya adalah ya, jika probabilitas peristiwa A dan B terjadi semua secara bersama-sama, ini dilempar semua, maka P A dan B kalau misalnya semuanya bersama-sama ya, maka tidak mungkin keluar semua, maka 0 ya. Tetapi kalau probabilitas terdapat salah satu dari peristiwa A saja atau peristiwa B saja, maka rumusnya adalah ya, salah satu saja. Maka rumusnya adalah P
A atau ya. Oh tadi kan dan, kalau ini atau B adalah PA ditambah peluang yang B. Nah, misalnya kita punya sebuah dadu. Kita punya sebuah dadu. Ini anggap semua sisinya sama ya. Dadu itu kan ada yang tulisannya 1, permukaan nomor 1 ya. Permukaan dadunya, dadu ya. Ada permukaan yang nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya. Maka nih ya di sini. Bila sebuah dadu yang simetris dilemparkan ke atas, probabilitas diperoleh setiap permukaan adalah 1/6. Ya. Kita ingat yang kemarin, maka untuk nomor 1 probabilitas 1 per jumlahnya 6. Ya. Sampai seterusnya, berarti sama ya kayak video sebelumnya. Maka ini 1/6 semua. Ya, 1/6 semua. Nah, maka A, probabilitas permukaan nomor 1 dan nomor 2 tampak di atas sama dengan P permukaan 1 dan permukaan 2 tampak di atas sama dengan 0. Ya, artinya tidak mungkin permukaan 1 dan permukaan 2 sama-sama muncul ya, sama-sama keluar pada lemparan yang sama gitu. Makanya P-nya 0. Berbeda dengan yang B, probabilitas permukaan nomor 1 atau nomor 2 tampak di atas, berarti kita atau ya, P permukaan 1 atau permukaan 2 tampak di atas adalah rumus yang ini. P sama dengan P1 atau 2 tutup kurung sama dengan 1/6 ditambah 1/6 atau 2/6. Ya, itu adalah yang hubungannya mutually eksklusif ya. Jadi ada dua rumus. Yang pertama PA dan B sama dengan 0 dan yang kedua PA atau B ya sama dengan PA ditambah PB. Nah, ini artinya tidak mungkin ya dua kejadian berlangsung dalam satu lemparan atau satu waktu gitu ya. Contohnya adalah uang dan dadu tadi. Kemudian adalah selanjutnya hubungan independence ya, hubungan independence. Nah, kalau hubungan independence ini kan tadi artinya bebas ya. Jadi kalau A terjadi, peristiwa B boleh terjadi, boleh juga tidak. Sementara jika peristiwa B yang terjadi, si A boleh terjadi, boleh juga tidak. Itu artinya tidak mengikat ya peristiwanya. Jadi rumusnya kalau tidak mengikat, PA dan B sama dengan PA dikali PB. Kalau tadi ditambah ya, kalau ini dikalikan. Di sini contohnya tidak ada ya. Nah, kemudian yang nomor 3 hubungan kondisional atau bersyarat. Nah, terjadinya suatu peristiwa didahului oleh peristiwa prasyarat. Nah, misalnya nih ya. Misalnya adalah ketika bayi ya. Ketika bayi. Sebelum seseorang itu dilahirkan, yes, dia kan jadi bayi dulu, dan sebelum dia jadi bayi dia jadi dewasa dulu gitu ya. Jadi artinya kalau saya ada sebuah kasus ya, misalnya seorang bayi mula-mula dilahirkan. Nah, ini disebut dengan peristiwa A. Ya, peristiwa A. Kemudian menjadi dewasa. Ini adalah peristiwa B. Nah, sebelum dia dewasa pasti dia dilahirkan dulu ya sebagai bayi dengan selamat. Nah, itulah disebut dengan bersyarat ya.
Nah, biasanya ditulis dengan PA sebagai kejadiannya, sementara untuk peristiwa B ya probabilitas menjadi dewasa kalau dia sudah dilahirkan dengan selamat. Ya, ini adalah peristiwa B-nya. Sehingga kalau kita mau mencari probabilitas seseorang dilahirkan dengan selamat dan dapat menjadi dewasa, ya, probabilitas seseorang menjadi dewasa kalau dia sudah dilahirkan dengan selamat, maka ditulisnya adalah PB per A, yaitu adalah probabilitas menjadi dewasa kalau dia sudah dilahirkan dengan selamat, ya, PB per A. Oke, salah tulis tadi ya, PB per A. Maka itu, kita kembali lagi ke buku. Maka itu probabilitas seseorang dilahirkan dengan selamat dan dapat menjadi dewasa sama dengan PA dan B sama dengan PA dikali PB per A PB per A. Misalnya ya, agak rumit mungkin kalau kita melihat menyimbolkannya saja, tapi kalau ada contoh soalnya mungkin lebih dipahami. Jadi seandainya seorang anak atau bayi itu dilahirkan dengan selamat, probabilitasnya adalah 0,8 ya. Kemudian dia menjadi dewasa dengan nilai probabilitasnya adalah 0,9. Lambangnya adalah PB per A karena kita tahu sebelum dia dewasa dia harus dilahirkan dulu, makanya B per A. Ya. Jadi probabilitas anak bayi itu dapat dilahirkan dengan selamat dan bisa hidup menjadi dewasa PB dan A, kondisionalnya ya, PB dan A ya. Maka sama dengan rumusnya tadi, PA dikali PB per A atau 0,8 dikali 0,9 sama dengan 0,72. Itu yang kondisional. Jadi seperti ada persyaratan tertentu sebelum kejadian tertentu. Itu adalah yang kedua. Sementara yang ketiga adalah yang C ya. Jadi kita udah belajar sebelumnya, saya ulangi lagi. Kita udah belajar hubungan antara peristiwa satu dan peristiwa lainnya. Ada hubungan saling meniadakan atau mutually eksklusif ya. Tadi rumusnya sudah, yang ada yang sama dengan 0 dan ada plusnya. Kemudian ada independen yang dikalikan, kemudian kondisional atau bersyarat itu juga dikalikan, cuman lambangnya itu PA dikali PB per A karena ada PB dikali PA dan B sama dengan PA dikali PB per A. Karena lambang ini adalah sebuah pernyataan bahwa sebelum kejadian B ada kejadian A. Gitu. Nah, itulah tentang hubungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Ya, distribusi probabilitas. Oke, distribusi probabilitasnya mungkin di video selanjutnya saja. Ya, jangan lupa ya untuk betul-betul mengamati apa yang saya jelaskan biar dapat maksudnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.